Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Maslihatus Solihah. Kali ini saya akan membahas mengenai genesa batu bara. Jadi beberapa jenis tipe pengendapan genesa batu bara ini. Sebelumnya dari hal tersebut berarti memiliki perbedaan material pembentuknya dan menghasilkan produk-produk yang berbeda pula. Serta dengan hal tersebut dapat mengimplikasikan bahwa daerah hilirnya in situ. Pengendapan in situ atau autotelos, tumbuhan mengalami pembusukan secara sempurna dan tidak meninggalkan bekas. Mekanisme kejadian in situ ini terdapat vegetasi tumbuhan yang hidup dan kemudian mengalami kematian ataupun tumbang, serta mengalami penumpukan dan terjadi penguapan. Selanjutnya menghasilkan H2O. Proses pembusukan ini disebabkan oleh proses kimiawi dan biologi. Cara terbentuknya batu bara, ada material pembentuk, wadah, dan sumber, serta proses geologi. Wadah memerlukan suatu cekungan sehingga daerah yang memiliki ketinggian pada tumbuhan mati kemudian akan hilang dan mengendap di tanah. Sisa-sisa tumbuhan yang mati yang telah terendapkan akan menjadi material komponen-komponen batu bara. Selanjutnya tipe pengendapan drift, di mana teori ini menyatakan bahwa bahan-bahan pembentuk lapisan batu bara terbentuknya di tempat yang berbeda dengan tempat tumbuh-tumbuhan asal itu berada. Dengan demikian, setelah tumbuhan tersebut mati dan selanjutnya tumbang, akhirnya diangkut oleh media air dan berakumulasi di satu tempat. Segera tertimbun oleh lapisan sedimen dan mengalami proses kualifikasi. Jenis batu bara yang terbentuk dengan cara ini mempunyai penyebaran tidak luas, tetapi dijumpai di beberapa tempat. Kualitas kurang baik karena banyaknya mengandung material pengotor yang terangkut bersama selama proses pengangkut dari tempat asal tanaman ke tempat sedimen. Pengotor batu bara terdapat beberapa jenis. Yang pertama, pengotor negatif, di mana pengotor ini mengandung pirit dan mineral lainnya. Adalah pengotor positif. Pengotor ini terdapat ember ataupun fosil. Selanjutnya, apabila suatu tumbuhan atau pohon mati dan roboh ke atas tanah, maka pohon tersebut akan mengalami pembusukan dan penguraian, baik secara biokimia yang melibatkan bakteri maupun secara kimia dan fisika. Bagian organik pohon tersebut akan terurai menjadi CO2 dan H2O. Sedangkan bagian atau unsur anorganiknya akan kembali ke tanah dan bercampur dengan material tanah. Apabila suatu pohon yang mati kemudian jatuh ke dalam air atau rawa yang cukup dalam, maka pohon tersebut akan mengalami pembusukan, baik secara biokimia maupun secara fisika. Pada kedalaman tertentu, bakteri yang menguraikan sisa pohon tersebut tidak dapat bekerja lagi, sehingga perubahan yang terjadi selanjutnya hanya perubahan fisik dan kimia. Dalam hal ini, proses tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna dan lama-kelamaan
sisa tumbuhan tersebut akan berubah menjadi suatu sedimen organik yang kemudian disebut dengan batu bara. Batu bara yang terbentuk sesuai dengan teori in situ biasanya terjadi di hutan basah atau berawa. Sehingga pohon-pohon di hutan yang telah mati ataupun roboh langsung tenggelam ke dalam rawa tersebut, dan sisa tumbuhan tersebut tidak mengalami pembusukan secara sempurna, akhirnya menjadi fosil tumbuhan yang membentuk sedimen organik. Sedangkan batu bara yang terbentuk dengan teori drift bisa berasal dari hutan basah atau kering, atau pohon yang sudah mati dan roboh ke atas tanah, kemudian terbawa oleh banjir atau aliran sungai, sehingga sisa-sisa tumbuhan tersebut akhirnya mengendap di delta-delta sungai purba atau terkumpul dengan tersedimentasi di dasar danau. Kemudian kita akan membahas mengenai skema pembentukan batu bara pada umumnya. Berdasarkan gambar yang ada di layar monitor ini, kita dapat mengetahui bahwa material asal pembentuk rawa gambut ada dua, yaitu autokton, di mana material ini yang tidak mengalami transportasi, sedangkan selanjutnya autokton, material yang mengalami transportasi. Material rawa gambut tersebut mengalami proses petrification atau proses penggambutan. Dalam proses tersebut, mikroba memiliki peranan yang sangat penting. Seiring dengan proses penggambutan, proses pembentukan humin dan penurunan keseimbangan bioteknik pun dapat berlangsung, mulai dari genesa penggambutan sampai pada tahap lignit disebut dengan tahapan diagenesa. Ini fase biokimia. Sedangkan pada lignit sampai pada atraktif disebut sebagai tahapan metamorfosa, yaitu fase geokimia. Gambut yang telah terbentuk lambat laun tertimbun oleh endapan-endapan batu lempung, batu lanau, dan batu pasir. Seiring berjalannya waktu, gambut ini akan mengalami perubahan fisik dan kimia akibat pengaruh tekanan dan temperatur, sehingga berubah menjadi batu bara. Proses perubahan dari gambut menjadi batu bara dikenal dengan nama proses pembatu-baraan. Proses pembentukan batu bara lebih didominasi oleh proses geokimia dan fisika yang berpengaruh besar terhadap perubahan gambut menjadi batu bara lignit, batu bara bituminus, sampai batu bara antrasit. Pematangan bahan organik terjadi dengan cepat seiring bertambahnya kedalaman batu bara. Disebabkan adanya temperatur bumi yang semakin dalam akan semakin panas. Pematangan bahan organik juga dapat terjadi apabila terdapat gesekan akibat tektonik. Waktu pemanasan juga merupakan hal yang berpengaruh terhadap tingkat pematangan batu bara. Pemanasan yang lebih lama akan menghasilkan tingkat pematangan batu bara yang lebih tinggi. Oleh karena itu, batu bara yang berumur lebih tua akan mempunyai tingkatan pembatu baraan yang lebih tinggi. Tekanan juga mempunyai pengaruh terhadap proses pematangan batu bara. Hanya saja, pengaruhnya relatif lebih kecil bila dibandingkan dengan temperatur dan waktu. Hal ini, tekanan hanya berfungsi sebagai
memadatkan bahan organik dan mengurangi kandungan air di dalamnya. Pada tahapan geokimia dan metamorfik, perubahan pada batu bara yang terjadi adalah penambahan kandungan karbon, pengurangan kandungan hidrogen dan oksigen. Selanjutnya, menghasilkan hilangnya zat terbang. Hal ini diteruskan dengan berkurangnya air dan kompaksi, menghasilkan pengurangan volume batu bara. Produksi dari tahap ini adalah gas metan, karbon dioksida, dan air. Semakin tinggi derajat pembatubaraan, maka akan semakin banyak gas metan, semakin sedikit karbon dioksida dan air. Saja yang dapat saya sampaikan mengenai geonesa batu bara.